Selamat pagi, saya Dr. Pundi Yulianti dari Departemen Kedokteran Forensik dan Studi Mediko-Legal. Hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan tajam, kekerasan tumpul, dan penganiayaan. Kita mulai dari kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul adalah cedera pada tubuh akibat benturan dengan benda tumpul. Benda tumpul adalah benda yang memiliki massa, bersifat padat atau keras, dengan sifat dari benda tersebut tidak memiliki sudut yang lancip atau tajam. Tingkat keparahan luka akibat kekerasan tumpul tergantung dari jumlah energi yang dihantarkan ke tubuh, lama energi yang dihantarkan, lokasi benturan, luas permukaan tubuh yang menerima energi hantaran, serta jenis benda yang mengenai. Contohnya batu kecil dengan batu besar, maka tingkat keparahan, luas luka, dan tampakan lukanya akan berbeda dari batu besar yang dilemparkan. Ya, ada 4 jenis luka akibat kekerasan tumpul, yaitu luka lecet, luka memar, luka robek, dan patah tulang. Ini adalah ilustrasi yang saya ambil dari bukunya Bernard Knight dalam Forensic Pathology, bagaimana kekerasan tajam dan kekerasan tumpul menimbulkan luka pada tubuh. Yang pertama, yang paling kiri adalah bila benda tumpul mengenai tubuh secara mendatar agak sedikit miring atau menggesek permukaan tubuh. Ini akan menimbulkan luka lecet. Bila benda tumpul tersebut tegak lurus ke arah permukaan tubuh dengan energi yang kecil, maka dia akan menimbulkan luka memar intradermal. Bila tegak lurus terhadap permukaan tubuh tapi energinya besar, maka akan menyebabkan luka memar yang jauh ke dalam, yang misalnya bisa menyebabkan luka memar pada otak. Bila benda tumpul tersebut memiliki ketebalan yang tidak terlalu besar tapi dibenturkan dengan energi yang sangat besar, maka akan terjadi regangan pada kulit yang menimbulkan robekan. Regangan yang maksimal ini sehingga kulit terpisah secara paksa akan menimbulkan luka robek dengan sifat yang tepi dan tebing lukanya tidak rata, dan di sekitarnya akan tampak banyak memar atau resapan darah. Kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang ya, khas juga dari kekerasan tumpul ini yang menimbulkan luka robek, itu yang kita sebut sebagai jembatan jaringan. Itu masih adanya jaringan tipis yang menghubungkan satu tebing luka dengan tebing luka yang lain. Sedangkan pada kekerasan tajam, misalnya pada pisau, bila mengenai tubuh, maka kulit akan terpisah secara sempurna. Akibatnya, gambaran lukanya tepinya menjadi rata, tepi dan tebing lukanya rata. Tidak akan kita temukan jembatan jaringan karena dia memang terpisahnya secara sempurna. Baiklah, untuk kekerasan tumpul ini kita mulai dimasukkan dari luka lecet, ya. Jadi kalau luka lecet itu kerusakannya terbatas pada kulit. Terjadi akibat suatu gesekan dengan benda yang memiliki permukaan kasar atau kerusakan lapisan superficial akibat tekanan. Luka lecet bisa terjadi pada orang yang masih hidup maupun pada orang yang sudah meninggal. Luka lecet pada orang hidup kita sebut antemortem, mempunyai tampakan radix ground appearance, dan proses penyembuhannya tidak menimbulkan jaringan paru. Tapi pada saat orang itu meninggal, kemudian terjadi gesekan antara permukaan tubuh dengan benda tumpul yang memiliki permukaan kasar, dia juga akan menimbulkan luka lecet, namun sifatnya atau gambarannya tidak sama dengan gambaran luka lecet pada saat orang tersebut masih hidup. Pada luka lecet postmortem, penampakannya adalah yellow and transparent with parchment-like appearance, atau warnanya itu, warna luka lecetnya tidak merah kecoklatan, tapi lebih ke arah kuning, pucat, dan kalau diraba itu teraba lebih keras. Tipe luka lecet ada yang disebut luka lecet geser dan luka lecet. Ini adalah ilustrasi bagaimana luka lecet geser terjadi. Jadi tangan sial tadi ya, jadi menggesek permukaan tubuh. Kerusakannya terbatas pada kulit saja, ya, jadi tidak jauh ke dalam. Jadi dia hanya di daerah epidermis. Mungkin hampir mengenai dermis tapi masih di permukaan yang superficial. Ini adalah contoh luka lecet geser dari hari ke hari. Yang pertama ini adalah luka lecet geser hari pertama. Kita bisa masih melihat adanya
bintik-bintik perdarahan, kemudian ada plasma yang keluar. Warnanya reddish and brown varian, jadi merah kecoklatan, masih cenderung lebih merah pada hari pertama. Pada hari kedua dia akan berwarna lebih merah kecoklatan, ya. Kemudian hari ketiga dia menjadi lebih coklat. Hari keempat semakin coklat, tepinya sudah mulai hilang warna kemerahannya, ya. Ini hari kelima juga semakin warnanya akan semakin lebih gelap, dan warna kemerahan di tepi-tepi lukanya semakin memudar. Ini adalah proses penyembuhan dari luka lecet antemortem. Ini adalah jenis luka lecet yang lain yang disebut luka lecet tekan. Jadi akibat tekanan dengan benda tumpul. Pada kasus gantung biasanya kita temukan luka lecet tekan. Kita beralih pada luka memar atau hematom. Tadi sudah dijelaskan bagaimana terjadinya luka memar tersebut, yaitu adanya benda tumpul yang mengenai permukaan tubuh dengan arah tegak lurus dari permukaan tubuh. Bila energinya kecil mungkin akan menimbulkan luka memar yang superficial. Kalau energinya besar bisa sampai ke dalam luka memar yang sampai ke otot. Luka memar itu terjadi robekan pada pembuluh darah di bawah kulit, sehingga darah akan keluar dan berkumpul di daerah interstisial. Pada beberapa buku sering dijelaskan bahwa luka memar ini sering rancu dengan yang disebut sebagai lebam mayat atau livor mortis. Sebenarnya memar dengan lebam mayat itu berbeda. Kalau memar tadi sudah dijelaskan karena trauma tumpul adanya pecah pembuluh darah sehingga darahnya menyebar atau keluar di daerah interstisial. Sementara kalau lebam mayat itu terjadi pada orang yang sudah meninggal akibat pompa jantung yang berhenti. Sehingga darah itu akan berkumpul di bagian tubuh yang paling bawah. Tidak ada kerusakan dari pembuluh darahnya, jadi darah itu hanya berkumpul saja, masih di dalam pembuluh darah tapi di daerah tubuh yang paling dekat dengan bumi. Luka memar tidak akan ditemukan pada jenazah. Jadi walaupun jenazah tersebut dijatuhkan dari suatu ketinggian, tidak akan terjadi luka memar. Kalau luka lecet dia masih mungkin terjadi. Sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Luka memar biasanya juga ditemukan bersama dengan luka lecet dan luka robek. Pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan, pada luka robek di sekitar tepi dan tebing lukanya banyak terjadi resapan darah, yaitu memar. Terlihat seperti adanya memar di sekitar luka robek tersebut. Luka memar dapat terlihat dengan mata yang telanjang, tapi kadang-kadang juga tidak. Tergantung di mana letak kerusakan atau robekan pembuluh darahnya. Pada luka memar intradermal biasanya lebih terlihat nyata. Tapi kalau yang lebih dalam, misalnya pada otot, itu kadang-kadang tidak terlihat. Hanya terlihat mungkin sedikit bengkak. Tapi warnanya tidak menunjukkan warna memar. Apalagi kalau mengenai organ dalam, tentu saja memarnya tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Proses penyembuhan luka memar tiap individu berbeda-beda. Laki dan perempuan, lama atau kecepatan penyembuhan luka memarnya akan berbeda. Namun secara umum, proses penyembuhan luka memar itu bisa kita lihat dengan perubahan warna dari luka memarnya. Umumnya pada hari pertama memar itu akan berwarna merah keunguan. Semakin hari dia akan semakin menjadi lebih gelap. Kemudian menjadi lebih gelap artinya menjadi lebih biru. Dalam proses selanjutnya akan terbentuk warna kehijauan yang dimulai dari tepi luka ke pusat luka.
Warna hijau ini nanti juga akan digantikan dari mulai tepi luka menuju pusat luka dengan warna kuning dan akhirnya sembuh. Perubahan warna ini terjadi karena adanya degradasi dari hemoglobin. Pada saat kita melihat memar, kita perlu memperhatikan warna memarnya, karena ini berkaitan dengan waktu penyembuhan. Warna memar yang berbeda-beda pada kasus kekerasan pada anak ini juga sangat penting untuk diperhatikan dan dicatat, karena menunjukkan atau membuktikan bahwa ada korban telah terjadi kekerasan yang berulang-ulang. Gambar ini menunjukkan perbedaan antara luka memar dan lebam mayat. Jadi kalau luka memar terlihat berwarna merah keunguan, ini ungu ya, ungu lebih ke biruan ya. Kalau kita toreh, maka kita akan lihat resapan darah di jaringan interstisial. Kalau lebam mayat itu tidak akan ada resapan darah seperti ini. Tadi dijelaskan kadang-kadang memar itu bisa dilihat secara mata telanjang, kadang-kadang juga tidak karena letaknya terlalu dalam. Nah, slide ini membuktikan bahwa ada memar yang tidak kita bisa lihat, tapi ternyata memang terjadi pecahnya pembuluh darah bahkan sampai ke otot. Ya, ini adalah korban kekerasan pada anak. Anda bisa lihat pada gambar ini luka memarnya terlihat ada warna merah keunguan. Kemudian di daerah sini tidak begitu jelas warna luka memarnya, atau tidak begitu jelas luka memar yang terjadi. Namun pada saat dilakukan otopsi, kita bisa lihat adanya resapan darah di bawah kulit, bahkan di otot pada perut kanan bawah. Ya, seperti ini. Sementara di sini tidak terlihat memarnya. Ini terjadi pada memar yang dalam. Ini adalah tipe memar yang lain, ini namanya marginal hemorrhage atau luka memar tepi, di mana korban terlindas ban. Jadi bannya nanti melindas, bannya ini melindas pada daerah yang tampak normal, sementara ada berwarna merah di tepinya. Ini kalau di ban itu sebenarnya adalah daerah lekukannya. Jadi sebenarnya yang merah ini bukan yang terlindas. Yang terlindas malah yang tampak normal. Namanya marginal hemorrhage. Nah, kejadian marginal hemorrhage ini mungkin bisa dijelaskan dari ilustrasi gambar seperti ini yang saya ambil masih dari bukunya Bernard Knight. Ini bila benda mengenai tubuh, misalnya sebuah pipa, dia akan menekan. Bagian yang tertekan ini pada saat benda tersebut kita angkat tidak akan terlihat kerusakan. Tapi yang terlihat warna memarnya atau memarnya terjadi di tepi-tepi benda ini. Jadi, kenapa bisa terjadi begitu? Karena pembuluh darahnya tertekan dan bergeser ke tepi, kemudian pecah di tepi. Itu namanya marginal hemorrhage. Selanjutnya kita akan ke luka robek sebagai jenis luka kekerasan tubuh yang ketiga. Terbentuk saat objek membentur tubuh dengan energi yang melampaui kapasitas elastisitas kulit dan jaringan di bawahnya, sehingga kulit akan terpisah secara paksa. Menjadi rancu saat penggunaan kata laserasi atau luka robek digunakan oleh orang awam, bahkan klinisi, untuk semua luka yang sifatnya luka terbuka. Jadi kalau kita bilang laserasi itu robek untuk kekerasan tumpul. Sementara nanti kalau kekerasan tajam kita bahas, dia punya nama tersendiri. Ciri-ciri dari luka robek atau konus laceratum ini adalah tepi lukanya tidak rata, sudut lukanya tidak spesifik. Dasar lukanya tergantung energi yang dihantarkan. Jadi semakin besar, dasar lukanya akan semakin dalam. Kemudian khasnya yang lain adalah adanya jembatan jaringan. Di sekitar luka sering ditemukan luka memar atau luka lecet. Bila terjadi pada daerah berlambut, maka akar rambut tidak akan terpotong. Berbeda nanti dengan luka akibat kekerasan tajam.
Perdarahan tergantung pembuluh darah yang ikut robek, bergantung juga dari jenis, bergantung juga dari energi yang diterima oleh tubuh. Ini adalah ilustrasi bagaimana terjadinya luka robek. Saya ambil masih dari Bernard Knight, ya. Pada ilustrasi ini terlihat ada suatu benda tumpul yang mengenai kulit, kemudian energinya cukup besar sehingga kulitnya tertekan dan elastisitasnya terlampaui sehingga dia akan terpisah secara paksa. Di sini kebetulan yang diilustrasikan adalah darah yang berambut. Jadi rambutnya akan ada sebagian yang tercabut ikut menempel pada benda yang menyebabkan kerusakan. Ini adalah jenis luka robek. Jadi luka robek itu bentuknya macam-macam, ya. Ini salah satu jenis luka robek yang disebut avulsi. Jadi kulitnya teregang secara paksa dengan energi yang kuat, sehingga kulit dan jaringan di bawahnya terlepas atau terpisah, ya, menimbulkan luka robek yang namanya avulsi karena masih ada bagian yang menempel di salah satu sisi. Ini adalah luka robek yang lain. Ini juga ada luka robek, jadi bisa dilihat ini luka robek di tengahnya, luka robek, di sekitarnya ada luka lecet. Khas untuk luka kekerasan tumpul. Baik, kita akan beralih ke kekerasan tajam. Kekerasan tajam menimbulkan luka akibat potongan atau tusukan pada kulit oleh suatu benda tajam. Jadi benda tajam itu adalah benda yang memiliki tepi tajam atau ujung yang runcing, seperti pisau, belati, kaleng, kaca, gergaji, dan sebagainya. Tipe kekerasan tajam akan menimbulkan 3 tipe luka. Yang pertama disebut luka iris, luka tusuk, dan luka bacok. Kita mulai dari luka iris. Luka iris terjadi bila cara perlukaannya adalah benda yang memiliki sisi yang tajam atau mata tajam itu sejajar permukaan tubuh, kemudian ditekan dan digerakkan searah permukaan tubuh, maka akan terbentuk luka iris. Benda tajam ini akan memisahkan tubuh dengan sempurna. Bentuk lukanya luka terbuka yang seperti celah, kadang-kadang menganga lebar tergantung bagian kulit dan otot yang terkena. Kalau bagian otot yang terkena, maka akan terjadi retraksi jaringan yang kuat sehingga luka tersebut terlihat sangat lebar. Sifat luka iris, panjang luka lebih besar daripada kedalaman luka. Karena tadi cara perlukaannya adalah dengan cara menekan dan menggeser searah permukaan tubuh, maka panjang lukanya akan lebih besar daripada kedalamannya. Tepi lukanya rata, memiliki 2 sudut lancip. Kedalamannya tergantung ketajaman dan energi dari gesekan tersebut, gesekan pisau dengan permukaan tubuh tadi. Luka iris ini memiliki sifat lukanya tebing luka satu dan yang lainnya bisa dirapatkan, sehingga biasanya berbentuk garis saat dirapatkan. Bisa berbentuk irregular, terjadi pada lokasi yang memiliki jaringan ikat yang longgar, misalnya di leher. Di sekitar lukanya bersih, tidak ada luka memar maupun lecet. Ini adalah luka iris di leher. Tadi sudah saya jelaskan, bila mengenai otot dia akan terlihat sangat lebar. Jadi bukan celah lagi tapi luka yang mengena. Ini adalah luka iris di leher. Ini luka iris. Luka iris di leher yang lain adalah yang ini. Ini pada saat dilakukan pengirisan lehernya sedang tertekuk. Maka pada saat pemeriksaan kita melihat ada tepi lukanya tidak rata.
yang sebenarnya adalah akibat dari lipatan-lipatan kulit. Jadi ilustrasinya kalau Anda pernah membuat origami, membuat kipas dari kertas yang dilipat-lipat begitu, kemudian Anda gunting lipatannya, kalau kita tarik, luruskan lagi kertas tersebut, maka bekas guntingan itu akan menimbulkan tepi yang berlekuk-lekuk. Nah, seperti ini. Ya, ini sebenarnya adalah luka iris. Jenis luka kekerasan tajam yang lain yang kita sebut sebagai luka tusuk. Luka tusuk terjadi akibat kekerasan tajam yang memiliki ujung runcing, ditusukkan atau ditekan pada permukaan tubuh hingga menembus mengenai rongga tubuh. Nama lain luka tusuk biasanya disebut punctum atau punctum gitu ya. Sifatnya berbeda dengan luka iris. Jadi perbedaan mendasar antara luka tusuk dan luka iris adalah panjang lukanya lebih kecil dibandingkan kedalaman lukanya. Tadi kalau luka iris panjang lukanya lebih besar. Kalau yang luka tusuk panjang lukanya lebih kecil daripada kedalaman. Untuk ciri yang lainnya hampir sama, yaitu tepinya rata, tidak ada jembatan jaringan. Sudut lukanya bisa tajam, bisa tumpul, tergantung jenis senjata tajam yang digunakan. Misalnya pada pisau di mana matanya satu, jadi sisi tajam di sini satu, biasanya terdapat sudut tumpul dan sudut lancip. Tapi kalau menggunakan belati, biasanya ada dua sudut. Kemudian kalau ditusukkan dengan cara diayunkan atau korbannya bergerak, maka akan menimbulkan luka tusuk dengan dua sudut lancip. Namun kalau tegak lurus ditusukkan dan pisau sebagai senjatanya, maka akan memiliki satu sudut lancip dan satu sudut tumpul. Ya, seperti ini ilustrasinya, bagaimana benda tajam tersebut mengenai tubuh, ya. Ini adalah pisau, yang ini nanti jadi sudut lancip, yang sisi ini sudut tumpul. Ya. Ini adalah gambaran luka tusuk akibat jenis senjata yang berbeda. Ini pisau, jadi sudut lancip dan sudut tumpul. Ini sebangsa patah gitu ya. Ya, bentuknya menjadi tumpul-tumpul, dan kalau belati lancip-lancip. Nah, ini contohnya. Yang ini adalah kekerasan luka tusuk pisau yang ditusukkan dengan arah tegak lurus permukaan tubuh, kemudian dicabut juga searah permukaan tubuh, tegak lurus. Jadi ini ada lancip, ini ada tumpul. Sementara yang ini adalah lancip-lancip. Mungkin cara menusukkannya dengan cara diayunkan. Kalau memang senjata yang digunakan adalah satu atau sama. Ya, ini membuktikan bahwa panjang luka lebih kecil daripada kedalaman lukanya untuk luka tusuk. Kemudian kita beralih pada luka bacok. Jadi luka bacok terjadi pada kekerasan tajam yang memiliki berat yang besar, kemudian diayunkan dengan energi yang kuat mengenai tubuh. Contohnya, bila pedang diayunkan pada tubuh kita akan menimbulkan luka bacok. Ya, jadi intinya senjatanya harus besar dan diayunkan dengan tenaga yang besar. Gambaran lukanya bisa gambaran luka tajam atau ada sedikit campuran luka tumpul. Ini adalah luka bacok yang diakibatkan oleh pedang. Selain pisau, kekerasan tajam juga bisa terjadi pada kaca. Jadi sebagai benda tajamnya itu adalah kaca, ya. Kalau pada kecelakaan lalu lintas, biasanya kalau terkena kaca akan menimbulkan luka-luka terbuka yang dangkal kecil-kecil. Jadi kaca juga bisa termasuk sebagai benda tajam. Perbedaan luka akibat kekerasan tajam dan tumpul bisa kita lihat dari slide ini. Contohnya kekerasan tajam, dia memiliki tepi yang rata, sedangkan kekerasan tumpul tepinya tidak rata. Sudut lukanya biasanya lancip untuk luka iris.
Kalau luka tusuk bisa lancip dan tumpul. Tapi kalau kekerasan tumpul, sudut lukanya tidak khas. Umumnya dapat dirapatkan membentuk garis lurus atau lengkung, ya. Kalau luka kekerasan tumpul juga bisa dirapatkan, tapi biasanya tidak membentuk garis yang terlalu lurus. Pada daerah yang berambut, akar rambut pada luka akibat kekerasan tajam dia akan terpotong, sementara pada kekerasan tumpul dia tidak terpotong. Pada kekerasan tajam tidak ditemukan jembatan jaringan, sedangkan pada kekerasan tumpul ditemukan jembatan jaringan. Di sekitar luka pada kekerasan tumpul umumnya ditemukan luka lecet dan memar, sementara pada kekerasan tajam tidak ditemukan luka lecet. Nah, itu adalah mengenai kekerasan tajam dan tumpul. Berkaitan dengan luka kekerasan tajam dan tumpul, kita juga akan belajar mengenai pola perlukaan atau manner of injury. Manner of injury atau cara perlukaan itu kita bisa pelajari dengan melihat gambaran dan pola luka. Yaitu kita melihat lokasi di mana luka tersebut dan bentuk luka. Cara perlukaan itu dibagi menjadi 3. Pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, cara perlukaan yang terjadi atas kemauan dirinya sendiri atau perlukaan akibat dirinya sendiri yang disebut suicide. Perlukaan akibat disengaja oleh orang lain, kalau sampai meninggal kita sebut sebagai pembunuhan, kalau orang hidup disebut penganiayaan. Dan luka atau perlukaan yang terjadi akibat ketidaksengajaan karena kelalaian baik dari dirinya maupun oleh orang lain yang kita sebut sebagai kecelakaan. Pola luka pada kasus suicide biasanya berkelompok pada lokasi yang terjangkau, serta adanya luka percobaan. Umumnya luka suicide ini menggunakan benda tajam, namun tak jarang juga bisa terjadi dia melakukannya dengan menggunakan kekerasan tumpul. Nah, kalau kekerasan tajam, dia punya ciri khas bentuk lukanya berkelompok atau bergerombol pada suatu lokasi saja yang terjangkau. Kita adanya luka percobaan. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah luka suicide, hanya ada di lokasi ini saja. Di sini ada luka yang besar yang mematikan, sementara di sekitarnya ada luka-luka yang sifatnya superficial. Nah, luka superficialnya disebut sebagai tantangan. Accident atau tadi sudah sebutkan ketidaksengajaan atau kelalaian akibat dirinya maupun orang lain. Biasanya lokasinya di mana saja, pada daerah yang terekspos, dan umumnya lukanya adalah luka tumpul. Jadi bisa lecet, memar, dan terbuka. Tak jarang orang juga melakukan bunuh diri dengan cara meloncat, sehingga yang timbul pada tubuhnya nanti adalah luka-luka tumpul yang mirip dengan accident. Sedangkan pada kasus pembunuhan biasanya lukanya tersebar di mana saja lokasinya dan adanya luka perlawanan atau tangkisan. Misalnya seperti ini. Di sini ada luka tangkisan khas untuk kasus pembunuhan. Ya. Pada kekerasan tumpul dan tajam tak jarang terjadi juga patah tulang. Umumnya sih patah tulang terjadi pada kekerasan tumpul, tapi kekerasan tajam pun bisa terjadi patah tulang, yaitu bila menimbulkan luka yang kita sebut sebagai luka bacok. Baik, kita beralih ke penganiayaan. Ini masih dalam kategori atau lingkup dari manner of injury. Kalau yang tadi sudah di depan kita jelaskan, ada suicide, ada accident, ada homicide. Itu tentu saja untuk kasus pada korban meninggal. Pada korban hidup kita mengenal korban penganiayaan. Apa sih itu penganiayaan? Nanti kita akan lihat ya. Sebelum membahas mengenai penganiayaan, saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari luka. Luka adalah kerusakan bagian tubuh karena mendapatkan energi mekanik, faktor kimia atau fisika.
Luka juga sering disebut sebagai diskontinuitas permukaan tubuh, atau Bernard Knight mendefinisikan sebagai kerusakan serius dari tubuh, di mana permukaan tubuh mengalami, ya, bisa Anda lihat di sini, maaf mungkin kalau saya kurang baik menerjemahkannya. Causing serious bodily harm, it cover any injury and any tissue and organ. Jadi itu definisinya dari Bernard Knight, biar tidak salah nanti definisinya. Untuk definisi yang lebih mudah mungkin lebih gampang kalau kita menjelaskan luka itu sebagai diskontinuitas permukaan tubuh. Bila ada luka berarti sudah terjadi suatu peristiwa kekerasan. Nah, peristiwa kekerasannya bisa berupa dilakukan oleh diri sendiri, dilakukan oleh orang lain, atau kecelakaan tidak sengaja. Penganiayaan, kalau kita ambil definisinya di KUHP, ternyata secara umum disebut sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Ya, disebut tindak pidana atau bahasa Belandanya adalah strafbaret atau criminal act atau actus reus, adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Nah, khusus untuk tindak pidana terhadap tubuh itu yang disebut sebagai penganiayaan. Menurut pasal 351 alinea 4 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain. Jadi ada kata-kata sengaja merusak kesehatan orang lain atau melukai orang lain. Dalam pasal 90 termasuk dalam kategori sengaja merusak kesehatan orang lain adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Ini juga termasuk dalam kategori penganiayaan atau tindak pidana kekerasan pada tubuh. R. Susilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengomentari bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Namun menurut jurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, dan luka. Jadi kalau kita bicara penganiayaan, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya kesengajaan, jadi adanya niat, kemudian adanya perbuatan. Perbuatan tersebut memanglah merupakan suatu akibat yang dijadikan tujuan, yaitu tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada orang lain. Perbuatan penganiayaan ini harus dilakukan dengan cara sengaja, dengan tujuan yang tidak patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya membuat perasaan tidak enak, mendorong orang terjun ke kali hingga basah. Ini juga bisa dikategorikan penganiayaan karena tujuannya tidak patut atau melewati batas. Menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, menimbulkan luka, menusuk, merusak kesehatan seseorang. Orang yang sedang tidur misalnya terus dibuka jendelanya sehingga dia masuk angin. Itu juga termasuk unsur-unsur penganiayaan kalau kita merujuk pada penjelasan yang diberikan oleh R. Susilo. Bukan termasuk penganiayaan masih menurut R. Susilo adalah bila perbuatan tersebut mendapatkan izin dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Misalnya seorang dokter gigi harus mencabut gigi pasiennya. Ini akan menimbulkan rasa sakit dan memang disengaja. Tapi maksudnya adalah untuk mengobati. Maka ini bukan termasuk penganiayaan. Termasuk dokter yang memberikan imunisasi pada anak-anak sekolah. Misalnya dengan menyuntikkan vaksin, maka perbuatan ini
akan menimbulkan rasa sakit bagi orang yang disuntik, tapi tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan kekebalan dan telah mendapatkan izin dari pemerintah. Maka hal ini bukan termasuk penganiayaan. Guru menghukum murid, misalnya, maksudnya adalah dalam rangka pendidikan, itu juga tidak termasuk penganiayaan. Termasuk di sini adalah pertandingan tinju, karate, itu kan masing-masing saling memukul, saling menyakiti. Tapi itu tujuannya untuk bertanding, maka tidak termasuk dalam kategori penganiayaan. Pada kasus tindak pidana pada tubuh, itu di undang-undang di Indonesia dibedakan ada beberapa hal yang diatur secara khusus. Jadi secara umum itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi ada hal-hal yang khusus yang diatur secara khusus. Misalnya bila terjadi kekerasan pada anak, maka selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitu juga pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga sifatnya khusus, maka selain Undang-Undang Hukum Pidana juga digunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bedanya penganiayaan dengan kecelakaan. Menurut Mulyanto dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, kealpaan adalah suatu struktur yang sangat geokompleks yang di suatu sisi mengarah pada kekeliruan baik dalam perbuatan secara lahiriah maupun batinnya. Dengan demikian dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Jadi kalau kecelakaan ditekankan pada niatnya memang tidak sengaja, tapi menimbulkan perlukaan. Di KUHP dikatakan bahwa barang siapa karena kesalahan kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana paling lama 5 tahun penjara atau pidana paling lama 1 tahun. Ya, jadi unsur ketidaksengajaan yang membedakan antara penganiayaan dan kecelakaan. Saya bawakan pengantar mengenai penganiayaan dan kecelakaan karena ini juga akan berkaitan dengan tugas kita sebagai dokter. Memang sebagai dokter kita tidak menentukan apakah pasien kita ini mengalami penganiayaan atau kecelakaan, karena itu memang bukan tugas kita. Seseorang dikatakan sebagai korban penganiayaan atau kecelakaan membutuhkan pembuktian. Yang pertama, pembuktian pada tubuhnya, adakah luka-luka dan bagaimana luka-luka itu berdampak pada tubuh. Yang kedua, pembuktian pada keterangan saksi-saksi dan tempat kejadian perkara. Dokter dalam hal ini adalah membantu dalam proses peradilan. Dia dimintakan bantuan oleh penegak hukum untuk membantu menentukan apakah pada korban ada luka-luka yang merupakan akibat dari tindak pidana tersebut dan bagaimana dampak perlukaan. Jadi itu adalah yang merupakan tugas dokter. Jadi dokter memang tidak menentukan ini suatu tindak pidana atau tindak pidana penganiayaan atau kecelakaan. Itu nanti urusannya penegak hukum. Tapi dokter juga harus tahu, harus memiliki wawasan bahwa ada di hukum di perundang-undangan hukum pidana kita ada kasus yang disebut penganiayaan dan kecelakaan yang memiliki konsekuensi yang berbeda. Ya, dalam proses peradilan pidana, tugas penegak hukum adalah menemukan kebenaran material atau objektif, sehingga setiap tindak pidana yang secara teori yang pasti meninggalkan barang bukti itu oleh penegak hukum berusaha barang-barang bukti itu atau bukti tindak pidana itu dikumpulkan. Bila dia tidak memiliki kemampuan, maka dia akan meminta bantuan. Contohnya, kemampuan dalam memeriksa korban. Penegak hukum tidak memiliki kemampuan terhadap ilmu mengenai tubuh manusia, maka dimintakanlah bantuan pada dokter. Hal ini
berdasarkan pasal 133 pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik boleh meminta bantuan seorang dokter. Tata laksana bantuan dokter kita sebut dengan nama prosedur mediko-legal atau tata laksana dan prosedur pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan hukum. Pasal 133 KUHP berbunyi dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang meminta permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Jadi di sini dijelaskan penyidik untuk kepentingan peradilan berwenang mengajukan permintaan keterangan pada ahli kedokteran kehakiman. Ini adalah istilah nama dokter forensik pada tahun 80-an atau dokter, jadi semua orang yang berprofesi dokter atau ahli lainnya. Jadi boleh meminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan. Bagaimana prosedurnya? Jadi penyidik yang berwenang meminta adalah penyidik yang memiliki jabatan khusus dengan pangkat serendah-rendahnya AIDA atau Ajun Inspektur Polisi 2 atau jabatannya sebagai Kapolsek. Itu telah diatur di KUHP pasal 6. Serta yang boleh lagi untuk meminta bantuan ini, jadi selain polisi tadi berpangkat minimal AIDA atau jabatannya sebagai Kapolsek, juga polisi militer. Di sini dasar hukumnya adalah SK Panglima Angkatan SK Panglima ABRI tahun 1983. Nah, bila penyidik sudah memiliki pangkat atau jabatan yang sesuai, maka dia akan mengajukan permintaan secara tertulis yang disebut surat permintaan visum, ditujukan pada rumah sakit. Ya, jadi kalau rumah sakit itu nanti ada dokternya kan, maksudnya begitu ya. Jadi harus dimintakan secara tertulis. Kemudian yang melakukan pemeriksaan adalah dokter atau dokter forensik tentu saja yang bekerja di rumah sakit itu dan memiliki izin praktek. Ya, kalau dia memintakan bantuan untuk korban dalam hal ini adalah tubuh manusia, maka yang dimintakan itu adalah dokter forensik atau dokter, sedangkan ahli lainnya, objek lainnya itu dimintakan ahli lainnya. Itu prosedur mediko-legal. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah dokter. Dokter forensik ya memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan dengan dokter atau dokter umum, berkaitan dengan otopsi dan sebagainya, itu memang kewenangannya dokter forensik. Tapi dokter secara umum juga memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya. Misalnya melakukan pemeriksaan korban yang hidup atau melakukan pemeriksaan luar jenazah, itu juga merupakan kompetensi dari dokter umum. Jadi ada perbedaan kompetensi. Karena sebaran dokter forensik terbatas, ya mungkin pada saat nanti Anda berpraktek sebagai dokter umum, Anda juga akan mendapatkan kasus-kasus yang sesuai dengan kompetensi Anda. Bila tidak sesuai, maka Anda boleh merujuk. Tugas dokter dan kewajiban hukum. Tugas utama seorang dokter melaksanakan pelayanan kesehatan. Berdasarkan kode etik kedokteran, seorang dokter harus menjaga rahasia kedokteran atau konfidensialitas. Dengan adanya surat permintaan resmi dari penegak hukum, maka dokter dalam tanda petik dipaksa membuka rahasia kedokteran, dan pembukaan paksa rahasia kedokteran ini tidak menyalahi kode etik kedokteran karena adanya dasar penghapusan pidana yang diatur dalam pasal 48 KUHP, pasal 50 KUHP, dan pasal 51 KUHP, itu tentang memberikan keterangan. Tugas dokter dalam menangani pasien dengan perlukaan. Pasien dengan perlukaan dapat diakibatkan dari suatu peristiwa penganiayaan, kecelakaan, atau sengaja melukai diri sendiri.
Prinsip penata laksanaan pasien dengan kasus perlukaan adalah dualisme biomedis, di mana pasien sekaligus korban, maka diperlukan informed consent. Penata laksanaan medis sekaligus penalaksanaan secara hukum, yaitu untuk mengumpulkan barang bukti-bukti yang ada pada tubuhnya, termasuk luka-luka. Pengumpulan bukti ini tidak hanya berupa pencatatan, tapi juga sebaiknya dengan adanya fotografi forensik. Selain mendokumentasikan luka-luka sebagai bukti tindak pidana, dokter juga berkewajiban memberikan penata laksanaan medis sesuai indikasi, menilai dampak kelukaan pada tubuh, dan memberikan keterangan pada penegak hukum bila diminta secara resmi dengan surat permintaan visum. Dokter tidak memutuskan benar tidaknya adanya tindakan penganiayaan, kecelakaan, ya, itu memang bukan tugasnya dokter, tapi tugasnya dokter adalah mendokumentasikan luka-luka bila ada, memberikan penata laksanaan medis sesuai indikasi, menilai dampak luka, dan memberikan keterangan pada penegak hukum bila ada permintaan. Mencari dan mendokumentasikan luka. Seorang dokter diminta untuk melakukan pemeriksaan pada korban, dalam hal ini adalah korban penganiayaan, maka dia harus memeriksa secara teliti pada tubuh korban tersebut ada tidaknya luka-luka. Bila ada luka, dia harus menentukan lokasinya di mana, jenis lukanya, ukuran, dan sebagainya yang tertuang dalam deskripsi luka. Kenapa lukanya harus dideskripsikan? Karena nanti dokter akan memberikan keterangan tertulis. Tidak bisa memberikan karena harus membuat keterangan tertulis, maka dia harus mendeskripsikan menggunakan kata-kata. Maka penting melakukan deskripsi luka yang nanti akan Anda dapatkan pada praktik, ya. Dokter juga harus mendokumentasikan dengan rapi dan benar semua temuan yang lengkap dalam rekam medis dan melakukan fotografi forensik untuk mendukung dokumentasi dari rekam medis. Tentu saja dokumentasi ini atas izin pasien. Memberikan penata laksanaan medis sesuai indikasi bila diperlukan pemeriksaan penunjang atau tindakan operasi atau pengobatan, tentu saja harus sesuai dengan indikasi medis. Semua itu tentu saja akan tercatat dalam rekam medis. Setelah itu dokter berkewajiban menilai dampak perlukaan pada tubuh untuk menentukan kualifikasi lukanya. Penentuan kualifikasi luka ini merupakan kewenangan dokter karena berdasarkan keilmuannya. Menilai dampak perlukaan pada tubuh. Bagaimana cara melakukan penilaiannya? Yaitu dengan melihat apakah perlukaan tersebut berdampak pada fisiologis tubuh, yaitu mengganggukah fisiologis tubuhnya. Bila terjadi gangguan, maka disebut sebagai penyakit. Apakah gangguan itu bersifat menetap atau sementara waktu, atau bahkan apakah gangguan tersebut menyebabkan bahaya maut bagi si pasiennya. Jadi berdasarkan penilaian tersebut bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu apakah kualifikasinya ringan, sedang, atau berat. Disebut luka derajat 1 bila luka tersebut memang ada luka tapi relatif tidak mengganggu fungsi tubuh. Sehingga kalau fungsi tubuh saja tidak terganggu, fungsi lainnya pun menjadi tidak terganggu. Misalnya dalam hal ini adalah pekerjaan. Di KUHP dijelaskan sebagai luka ringan bila luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Luka derajat 2 bila luka tersebut telah mengganggu fungsi tubuh secara nyata. Bila fungsi tubuh terganggu, maka akan otomatis juga akan mengganggu fungsi-fungsi lainnya. Misalnya fungsi pekerjaannya juga akan terganggu. Dan perlu dilihat juga apakah gangguan ini bersifat sementara waktu atau menetap.
Bila sementara waktu, maka disebut sebagai luka derajat 2. Untuk membedakan luka derajat 2 dan luka derajat 1, perlu memperhatikan beberapa hal. Seperti misalnya jenis luka. Untuk luka lecet dan luka memar, itu adalah luka yang superficial. Biasanya lukanya adalah ringan. Tapi bila luka terbuka patah tulang, itu minimal lukanya adalah moderate sampai severe. Berarti minimal lukanya sedang sampai berat. Jadi perlu dilihat lagi. Selain jenis luka, perlu juga diperhatikan jumlah lukanya. Luka lecet yang berjumlah 3 dengan ukuran 1 cm x 1 cm, mungkin nilainya tidak sama dengan satu luka lecet tapi ukurannya 20 cm x 10 cm. Sehingga jumlah dan ukuran luka juga perlu dipertimbangkan. Yang perlu dipertimbangkan lainnya adalah gangguan fungsi dan anatomis tubuh, apakah bersifat menetap atau sementara waktu. Misalnya pada patah tulang, apakah patah tulangnya bersifat sederhana sehingga hanya perlu penata laksanaan medis yang sifatnya moderate, misalnya reposisi patah tulang, kemudian setelah reposisi akan tulang tersebut akan bisa menyambung kembali sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Berarti gangguannya adalah bersifat sementara waktu dibandingkan dengan patah tulang yang menyebabkan tulang tersebut patah berkeping-keping sehingga pada saat reposisinya menjadi sulit. Sehingga pada saat penyembuhannya dia bisa kembali bersatu namun menimbulkan tulang yang menjadi lebih pendek. Maka hal ini disebut sebagai gangguan fungsi yang menetap. Disebut luka derajat 3 bila memenuhi salah satu poin yang ada di pasal 90. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Yang kedua, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian. Yang ketiga, kehilangan salah satu panca indera. Yang keempat, mendapatkan cacat berat. Yang kelima, menderita sakit lumpuh. Yang keenam, terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih. Dan yang terakhir adalah gugurnya atau matinya kandungan seorang wanita. Makna kualifikasi luka bagi seorang dokter adalah bagaimana perlukaan tersebut mengganggu fisiologis tubuhnya atau menimbulkan penyakit. Penilaian dampak perlukaan pada tubuh digunakan untuk memperkirakan berat ringannya penyakit, penentuan tindakan medis, penentuan prognosis, dan pembuatan laporan pemeriksaan dan keterangan ahli bila diminta. Bagi penegak hukum, penentuan kualifikasi luka ini sebagai pertimbangan dalam penentuan sanksi hukum. Bila dampak lukanya minimal, maka hukumannya juga akan minimal. Bila dampak lukanya berat, maka hukumannya pun akan berat. Dalam pembuatan hasil pemeriksaan, bila diminta secara resmi, dokter nanti akan membuat laporan resmi tertulis yang disebut visum et repertum. Sistematikanya dari laporan tertulis ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu pembukaan, prejudisia, pendahuluan, isi, kesimpulan, dan penutup. Pendahuluan berisi identitas dari peminta, yaitu penyidik yang meminta, identitas memeriksa, yaitu dokter, identitas korban, tanggal dan tempat pemeriksaan dilakukan. Isi memuat mengenai hasil pemeriksaan, semua hasil pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang dan tindakan yang dilakukan. Kesimpulan memuat analisa dan interpretasi dari hasil pemeriksaan. Termasuk dalam kesimpulan ini adalah dampak perlukaan. Kemudian penutup memuat klarifikasi dengan mengingat sumpah jabatan, nama,
tanda tangan pembuat laporan atau dokter serta cap dari institusi. Pada kesimpulan, di kasus perlukaan perlu mencantumkan identifikasi korban, jenis luka, jenis kekerasan, dan kualifikasi luka. Kualifikasi luka mengikuti KUHP agar mudah digunakan bagi penegak hukum. Contohnya, bila dampak luka itu ringan, maka di kesimpulan akan dibuat sebagai berikut. Pada korban laki-laki berusia kurang lebih 20 tahun ini ditemukan luka memar dan luka lecet yang disebabkan kekerasan tumpul. Keadaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Ini adalah kesimpulan dengan kualifikasi luka yang sudah disesuaikan dengan KUHP. Kemudian kalau luka derajat 2, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut. Pada korban laki-laki berusia kurang lebih 20 tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Keadaan tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Sementara kalau luka derajat 3 contohnya adalah pada korban laki-laki berusia kurang lebih 20 tahun ini ditemukan luka memar, luka robek, patah tulang, dan perdarahan otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Keadaan tersebut dapat menimbulkan bahaya maut. Sekarang coba Anda lihat slide ini. Kira-kira ini luka apa? Anda bisa lihat tepi lukanya tampak rata dengan dua sudut lancip, dan kalau kita lihat panjang lukanya ini lebih besar daripada kedalaman lukanya. Jadi jenis lukanya adalah bisa Anda analisa sebagai luka apa? Silahkan dijawab. Ya, itu adalah luka iris. Kalau kita deskripsikan contohnya seperti ini. Ada punggung samping kanan 5 cm dari garis pertengahan belakang, 35 cm di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot bila dirapatkan membentuk garis panjang 13 cm. Ini adalah luka terbuka, jadi lukanya yang dilingkari berwarna kuning ini, kalau diperbesar kemudian diregangkan lukanya, kita bisa lihat ini tepinya tidak rata, kemudian ada jembatan jaringan. Jadi ini adalah luka terbuka yang termasuk kategori, ya ini adalah luka robek. Jadi kalau dideskripsikan kira-kira seperti ini. Perbedaannya dengan luka tajam tadi adalah di gambaran luka. Bisa dilihat di sini tepi lukanya tidak rata, ya. Kedua sudutnya lancip, kedua sudutnya tumpul, dasar lukanya jaringan ikat di bawah kulit, dan kita bisa melihat tadi adanya jembatan jaringan. Nah, ini luka apa? Lukanya superficial, terbatas pada kulit, warnanya reddish brown, ya, perabaannya agak keras, bentuknya garis lengkung kecil-kecil. Ini adalah luka lecet tekan pada peristiwa cekik. Ini ada luka juga superficial, reddish brown, kemudian ada epidermis yang sedikit rangka. Di sekitarnya ada memar berwarna merah keunguan, tapi di luarnya ada luka memar yang berbentuk oval berwarna kebiruan. Ya, ini adalah luka gigitan. Ini adalah luka terbuka yang sudah dirawat, sudah dijahit. Bila ditanya ini luka kekerasan tajam atau tumpul, ini menjadi sulit untuk dijawab karena kita tidak bisa lagi melihat tepi luka, sudut luka, bahkan jembatan jaringan di antara kedua tepi luka. Ya, demikianlah topik kita untuk hari ini tentang kekerasan tajam, tumpul, dan penganiayaan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.